Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya tuh apa ya? Oh iya, tujuan dia hadir ke dalam hidup kamu. Apa kira-kira tujuannya? Ingin menetap, ingin singgah, atau ingin ya udah nanti kita lihat aja ya. Karena ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Ngerti ya, kalau general reading itu bisa resonate, bisa enggak, karena ini kan energi beberapa orang, banyak orang. Jadi kalau nggak resonate ya jangan salahin aku. Namanya juga general. Kalau mau personal reading tuh baru biasanya accurate, resonate ya. Jadi harus bisa bedain mana general reading, mana personal reading, kayak gitu ya. Jangan ada yang marah-marah lagi. Suka ada yang komen gitu, soalnya general reading ya kan nggak harus resonate semuanya. Oke, itu aja. Pasti yang udah subscribe lama ngerti sih ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja. Tujuan dia, aku bakalan kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu. Dia sebenarnya punya harapan tentang hubungannya sama kamu, ya. Dia punya harapan dan dia ngelihat sebenarnya kayak seandainya dia melanjutkan hubungan sama kamu, seandainya dia punya hubungan sama kamu, kayaknya masa depan hubungan kamu tuh bagus sama dia. Ya ibaratnya mungkin banyak hal lah ya yang dia lihat dari karakter kamu, dari sikap kamu, banyak hal sih. Jadi kayak sebenarnya dia juga lihat dari urusan apa ya, kayak karir kamu mungkin juga ya. Bisa dibilang kayak ya mungkin enak ya kalau misalnya punya hubungan sama kamu, punya masa depan sama kamu. Kamu juga udah mapan, mungkin juga punya masa depan yang cerah, tujuan hidupnya mungkin juga jelas. Itu yang dia lihat ya. Makanya di sini dia ada berharap sebenarnya sama kamu. Dia pengen, awalnya sih mungkin dia berharap kayak komunikasi kalian dia bisa komunikasi lah sama kamu dulu. Sebenarnya dia awalnya nggak berharap banyak sih, pengen adanya komunikasi dulu. Bisa nggak nih kamu diajak komunikasi? Apakah kamu orangnya sombong? Apakah kamu orangnya nggak mau kenal sama dia? Awalnya gitu sih. Tapi ada juga nih yang di hubungan cinta segitiga ya, kayak ada seseorang di hubungan kalian. Tujuannya adalah ya, mungkin tadinya dia buat dia ya, mungkin yang udah punya hubungan atau dekat sama orang lain, tadinya mungkin dia jenuh sama pasangannya, atau dia baru selesai hubungannya, atau dia cari pelampiasan lah ya. Kalau pelampiasan mungkin terlalu buruk banget ya ngomongnya. Anggaplah dia pengen seseorang yang baru gitu ya, karena memang awalnya dia pengen membuka hati buat seseorang yang baru. Ketemulah mungkin ya kamu gitu, tapi entah gimana, aku nggak ngerti ujungnya dia tuh pilih kamu atau pilih seseorang. Tapi di sini kayak dia harus memilih ya. Ini yang buat cinta segitiga ya. Ya adalah sebagian dari kalian yang cinta segitiga di sini. Ya sebenarnya ya dia juga ada perasaan, ada cinta sama kamu. Bukan cuma pengen-pengen punya hubungan atau deket-deket aja. Ada feelingnya tuh ada ke kamu ya. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu. Dia ngelihat kamu juga berharap sih dalam hubungan ini. Jadi dia tuh ngelihatnya kayak kamu punya harapannya sama, visi misi yang sama, tujuan hidupnya sama, atau tujuan hubungan yang sama gitu. Dan dia ngerasa kalian sebenarnya sama-sama saling mencerahkan sih dalam hidup. Kamu mencerahkan dia dan dia juga mencerahkan kamu. Energinya juga sama sih, mirror. Mungkin
pada saat itu kayak kalian sama-sama baru selesai dari siapa hubungannya, memang lagi mencari seseorang, memang lagi kayak butuh seseorang, nah kalian ketemu lah itu. Cuma kan ceritanya beda lagi di saat kalian ngerasa udah dipertemukan sama seseorang, kok ya pasti kan hambatan, rintangan pasti selalu ada. Dan tujuan dia hadir dalam hidup kamu tuh bikin dia introspeksi ya, bercermin. Entah deh apa yang dia lihat. Jadi dia bercermin dan seakan dia ngerasa harus memperbaiki diri dia karena kamu juga. Ada yang jadinya tuh perlu memperbaiki diri menurut dia karena dia ketemu sama kamu. Mungkin dia ngerasa kamu lebih dari dia, mungkin dia ngerasa kamu tuh kayaknya nggak pantas deh buat dia, jadi dia harus memperbaiki diri. Memang dia ngerasa punya visi misi yang sama sih sama kamu, sama-sama kayak ke arah yang sama. Kalau misalnya dia ngerasa kamu tuh nggak benar atau hidupnya nggak benar, ada rasa dimana dia pengen kasih tahu kamu sesuatu yang benar tuh kayak gini, baiknya tuh kayak gini, atau dia pengen nunjukin kalau tujuan hidup dia tuh kayak gini, kamu mau atau nggak ikut dia gitu ya. Tapi sebenarnya ada sih beberapa hal yang bikin dia juga ragu ya sama hubungan ini. Dia tuh pengen masuk ke dunia kamu memang. Ya istilahnya dia pengen kenal lah sama kamu. Kenal dalam-dalamnya, lebih jauh lagi kamu orangnya kayak gimana. Dan dia juga ingin memperkenalkan dunia dia ke kamu. Ini dia kayak gini, ya dan lain-lainnya lah. Kesibukannya dia apa, pekerjaannya dia apa, sehari-harinya dia kayak gimana, orang-orang yang dekat sama dia seperti apa. Awalnya ya ada rasa-rasa kayak gitu, sama-sama ingin saling mengenal lah ya. Tapi memang sempat dia juga ngerasain ya kamu sama dia pasti ada perbedaan lah ya, nggak bener-bener sama semua gitu, enggak ya. Dia juga ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Ada yang sebelumnya mungkin dia punya hubungannya sama seseorang. Tujuan dia hadir ke dalam hidup kamu, dia pengennya kamu mungkin bisa menggantikan posisi orang itu. Atau dulunya dia toksik, atau hubungannya kayak gimana, dia pengen ada pengganti. Berharap ya kamu lah bisa jadi penggantinya. Dan aku lihat di sini juga dia tuh apa ya, pengennya ya di saat dia healing atau move on dari seseorang sebelumnya, ya kamu bisa menggantikan posisi itu, menggantikan posisi sebagai orang baru. Ya semoga sih cocok gitu kan adanya kamu, dan kamu bisa apa ya, bikin dia lupa sama hubungan dia yang sebelumnya. Tujuan dia hadir dalam hidupmu, dia tuh kayak pengen ini ya sebenarnya. Aku lihat kayak ini ya, jiwa-jiwa seseorang yang kayak pengen ngejagain kamu, pengen ngelindungin kamu. Dia tuh kayak pengen nunjukin, gue bisa loh jadi seseorang yang kapan aja lo cari tuh gue ada, kapan aja lo cari tuh gue bisa jadi pahlawan lo, gue bisa nolongin lo, gue bisa bantuin lo, dan gue tuh bakalan jadi seseorang yang paling depan yang bakalan ngedukung lo. Halo, ya lo kenapa-napa, kalau keadaan lo kayak gimana, kayak gini ya gue ada. Nah itu sih ya, aku lihat kayak gitu ya. Pokoknya dia kayak siap pasang badan deh kalau kamu kenapa-napa. Dan di sini aku lihat kamu tuh sering butuh dia nggak sih, atau dia yang sering butuh kamu? Aku ngelihat gini ya, dia ngebaca kamu tuh nggak tahu kayak dia ngerasa kamu pernah disakiti, ditinggalin, dikecewakan mungkin ya, entah soal relationship atau apa. Tapi dia ngerasanya tuh kamu seseorang yang pernah mengalami semua itu. Jadi di sini tuh dia pengen jadi kayak seseorang yang dia tuh bahkan bisa bikin kamu happy. Dia tuh
kayak ada pengen ini loh, rasa pengen bisa nyenengin kamu, bikin kamu seneng, bikin kamu happy juga. Ya walaupun ya nggak tahu sih ya, beneran dibikin happy atau dibikin sedih ya. Dan di sini aku lihat banyak sih dari kalian yang sebenarnya juga nggak respon dia amat ya, entah hubungan kalian udah gimana, tapi dia pengen bilang kalau seandainya one day kamu cari dia, kamu mau sama dia, atau entah kamu kayak gimana hidupnya atau dia kayak gimana hidupnya, kamu bisa cari dia loh gitu. Aku ngerasa ada energinya gini ya, entah kalian pernah deket punya hubungan atau enggak, kayak kalian udah bisa ngejauh tapi dia tuh kayak masih cinta sama kamu. Jadi dia pengen bilang one day seandainya kamu berubah pikiran atau pikiran kamu pengen untuk bersama dengan dia, dia ada kapan aja kamu cari dia gitu ya, yang aku tanggap juga. Dan di sini di saat kamu misalnya mentalnya lagi down atau lagi ada masalah, ya dia bisa kok entah kasih nasihat, entah misalnya nasihatnya bener atau enggak, ya pokoknya dia bisa lah. Seenggaknya bisa bikin kamu lebih tenang ya, kalau kamu lagi negatif atau cemas atau butuh seseorang, seenggaknya dia bisa lah mencerahkan, kasih pencerahan ke kamu. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu, ya dia pengen bilang kalau sebenarnya tuh semua yang dia udah lakuin ke kamu ya itu tulus dari hatinya, nggak yang cuma iseng-iseng doang gitu ya, nggak yang cuma bikin kamu tertarik sama dia doang, enggak, semuanya itu tulus. Walaupun dia lihat sih kalian tuh kadang sama-sama keras orangnya, tapi dia pengen sih kamu juga ngelihat dia gitu. Ngelihat dia tuh apa ya istilahnya, kamu memandang dia lah, jangan kamu yang kayak cuek, nggak peduli atau kayak anggap dia udah nggak ada. Nggak tahu, aku pengen bilangnya gitu, kayak ini di sini kayak ada seseorang yang pengen dianggap gitu ya. Pengen dilihat, jangan yang cuek-cuek banget, nggak peduli gitu ya. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu, kalau kalian memang udah sama-sama ngejauh, ada sih ini seseorang yang kayak masih nunggu kamu cari-cari dia ya. Karena aku ngerasa banyak dari kalian tuh yang marah sama dia dan dia takut banget buat cari kamu duluan. Jadi pengennya ya kamu aja gitu cari dia. Bukan dia sih ya ego, tapi lebih ke mungkin dia takut buat cari kamu duluan, buat kontak kamu duluan. Apalagi kalau kalian tipe-tipe yang galak ya. Jadi ini seseorang takut buat muncul ke hidup kamu ya. Mungkin kamu sama dia punya kesukaan yang sama ya. Dia sih pengen ya selalu ada buat kamu, di samping kamu, nemenin kamu gitu. Ya nemenin hari-harinya kamu. Apalagi kalau kamu sama dia punya kesukaan yang sama, ya seandainya kamu bisa ngelakuin itu bareng-bareng sama dia kan, ya it will be happy gitu ya. Itu bisa menjadi kamu happy, dia happy, sama-sama happy. Kayak gitu. Ada seseorang yang pengen bilang gini, seandainya kamu waktunya kosong, kamu punya waktu senggang, boleh kamu cari dia untuk apa ya, dia bisa nemenin kamu kemana aja. Wah. Ada yang bilang kayak gitu loh, dia bisa nemenin kamu kemana aja, kamu mau kemana dia bakalan siap-siap aja nemenin kamu. Apalagi kalau kalian ini ya pernah disakitin, terus healing, move on, dia siap nemenin kamu memulai lembaran hidup yang baru. Apalagi kalau kamu tipe-tipe yang misalnya nih ya, hidupnya lagi nggak baik-baik aja, lagi ups and downs banget nih ya, nggak stabil, dia mau kok nemenin kamu untuk memulai lembaran hidup kamu yang baru. Entah jadi apa ya statusnya, entah jadi teman aja, entah jadi gebetan juga boleh, entah jadi apa ya PDKT-an juga boleh. Karena kan aku lihat banyak mereka yang memang sebenarnya ya lubuk hatinya tuh tertarik sama kamu ya. Dia siap sih jadi number one supporter ya, kayak
dia siap support kamu, jadi orang pertama yang support kamu di saat semua orang tuh kayak ngejauh, di saat semua orang tuh rasanya asing buat kamu ya, di saat kamu tuh lagi apa ya hidupnya nih, di saat kamu tuh hidupnya kayak lagi apa ya, kayak lagi ngerasa kosong dan hampa, bukan kayak gitu sih. Jadi kamu tuh ngerasa kayaknya hidup kamu tuh hati kamu tuh kayak lagi membeku, dingin, kayak nggak bisa ngerasain apa-apa, kayak mati rasa. Nah, dia siap menjadi seseorang yang ada di saat kamu lagi ngerasain kayak gitu. Ada memang ya beberapa orang yang dihadirkan sama semesta buat kita tuh jadi lebih dewasa. Mungkin kedewasaan dia bisa mengajarkan kita, atau banyak hal yang bisa kita ambil dari dia, pelajarannya. Mungkin dia lebih paham soal kehidupan. Jadi di sini aku lihat kayak ada memang seseorang yang dihadirkan sama semesta untuk mendewasakan kamu. Entah memang cara mendewasakannya adalah kalian ada masalah nanti, atau misalnya nanti apa ya, entah kalian ada konflik. Tapi di sini aku lihat hadirnya seseorang bisa mendewasakan kamu, dan aku lihat memang kalian menjadi lebih dewasa. Yes. Dan kamu tuh jadi kayak lebih berani gitu. Gak tahu diapain, pokoknya kamu jadi lebih berani, lebih kuat juga sih, lebih strong lah istilahnya. Terus aku lihat di saat kamu lagi ragu-ragu, di saat kamu butuh sesuatu yang kamu benar-benar gak paham, kamu butuh jawaban, dia bisa kok menjawab semua kegundahan kamu, kegalauan kamu juga ya. Ini ya, aku ngeliat kayak ada seseorang yang kayak setia banget sama kamu. Walaupun kamu nggak menoleh ke dia, dia masih ada loh, kayak di apa sih, kayak somewhere dia kayak nungguin kamu. Siap kapan aja kamu cari dia bisa kasih pencerahan. Karena energinya banyak yang orang yang nunggu kamu ini sebenarnya positif energinya. Jadi di saat kamu lagi negatif, dia bisa kasih energi positif ke kamu. Ya, kasih hal-hal baik, kasih ujangan atau kasih insight baik ke kamu ya. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu, aku lihat gini, energinya banyak mereka yang memang udah happy sama hidupnya, sama dirinya sendiri. Jadi mereka nggak butuh dibahagiakan lagi sama orang lain. Nah, di sini tuh ada yang memang energinya dia tuh pengen bisa kamu tuh happy kayak dia. Jadi di saat energi dia happy, dia bisa kasih energi happy itu berbagi ke kamu gitu. Di saat kamu juga mungkin ya lagi sedih atau lagi kenapa. Di sini aku ngerasa kayak energi kalian tuh seseorang yang dingin gitu ya. Dingin tuh bukan berarti nggak ada kasih sayang dari manapun, tapi memang kaliannya tuh kayak ya membatasi diri atau menjaga jarak dari siapapun. Jadi yang aku lihat di sini memang ya dia pengen aja sih jadi alasan kamu tersenyum juga, bisa bikin kamu senang, happy, tertawa, dan bisa ini sih, pengen menjadi warna baru dalam hidup kamu. Pengen dilihat beda aja gitu dari siapapun yang pernah dekat sama kamu. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu. Sebenarnya banyak juga mereka yang gak bener-bener jujur ke kamu. Ya, jadi kayak dia pengen gini, misalnya ya, dia pengen deket sama kamu, atau pengen kamu tuh apa ya, kayak tertarik gitu ya, kayak perhatiannya tuh ke dia. Tapi ada yang bener-bener kayak nggak jadi dirinya sendiri, supaya kamu tuh suka sama dia, supaya dia tuh bisa apa ya, bisa dekat sama kamu. Ya, jadi dia kayak berusaha mungkin ya, yang tadinya dia tuh sebenarnya kondisinya nggak baik-baik aja, tapi dia pura-pura happy supaya kamu tuh ikutan happy kalau di samping dia gitu. Bisa juga misalnya kondisinya dia kayak lagi gimana, tapi dia berpura-pura menjadi sesuatu atau seseorang yang supaya kamu tuh tertarik sama dia gitu. Jadi di sini memang ada seseorang yang kayak memanipulasi ya. Ya, mungkin aku bisa bilang kalau kamu ya hati-hati juga. Kan gak semua orang tuh kayak positif juga ya, ada juga yang negatif ya, atau energinya nggak baik. Jadi aku lihat di sini ada seseorang yang memang memanipulasi tentang kondisinya dia supaya kamu tertarik sama dia. Nah, di sini memang ada yang ngerasa cocok banget sama kamu ya. Kamu tuh kayak seseorang yang memang tipenya dia banget,
Jadi mungkin ya dia tuh berharap banget dapat pasangan atau jodoh ya, seseorang yang kayak gini kayak gini kayak gitu. Dia pernah banget tuh doa minta ke Tuhan, dan ternyata tuh kamu hadir di dalam hidup dia, dan dia ngerasa kamu tuh tipenya dia banget. Nah, setelah makin deket dia makin ngerasa kayaknya nih apa ya, kamu tuh kayak belahan jiwanya banget. Di saat dia nggak deket sama kamu tuh dia ngerasa sesuatu tuh kayak lost ya, feeling lost, kayak hilang, ada yang kayak apa ya, separuh jiwanya tuh kayak hilang kemana gitu kan kalau kamu nggak ada. Nah itu hal-hal itu yang bikin dia ngerasa kayak wah, dia ini nggak bisa hidup tanpa kamu ya, cannot live without you. Mungkin terdengarnya lebay, tapi iya, jadi dia ngerasa kamu tuh sebenarnya kayak, apakah kamu itu soulmate-nya? Tujuan dia dalam hidup kamu. Nah di sini ada seseorang yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi. Ini sebenarnya kayak omongan aku yang di awal sih, ya. Tadi aku udah ngomong duluan, tapi kartunya ternyata baru ada, ya. Intuisi aku membaca lebih cepat daripada kartu-kartu ini. Nah di sini dia getting to know each other. Dia pengen kenal kamu lebih jauh, lebih dekat lagi. Kamu tuh orangnya tuh kayak gimana sih? Ada juga yang kenal kamu tuh dari orang-orang terdekatnya kamu ya. Misalnya dia deketin teman kamu, pengen tahu kamu tuh gimana aslinya, perasaan kamu gimana tentang dia. Tapi ada juga yang nanya ke teman-teman kamu tuh sukanya apa sih? Iya, hobinya apa, atau everything about you lah, apapun yang kamu suka, mungkin dia pengen tahu ya. Itu kan kayak menunjukkan seseorang yang tertarik. Ada di sini seseorang dari masa lalu kamu ya, nggak semua orang baru ya, karena di sini juga aku lihat ada beberapa orang baru juga ya yang hadir dalam hidup kamu. Nah di sini tuh ada seseorang yang memang sebelumnya udah kamu kenal. Ya let's say pas apa sih, kayak seseorang dari masa lalu kamu. Nah dia tuh pengen adanya apa ya, kamu balikan lagi sama dia. Pengen kayak ya kamu mungkin kembali lagi sama dia hubungannya. Di sini pengen adanya reconciliation. Ya. Ya anggaplah balikan gitu. Kalau dibilang kayak pertemuan aja sih enggak, energinya ada yang kayak seseorang pengen balikan sama kamu, pengen deket lagi ya. Ini nih energinya kan ini ya, apa, campur banget ya, banyak. Ada yang memang orang baru, ada yang memang orang dari masa lalu juga. Masa lalunya ini benar-benar masa lalu banget, udah beberapa tahun yang lalu lah ya. Kalau misalnya kalian tanya dia ini serius atau enggak sih gitu ya, ya intensinya dialah ke kamu. Ada yang serius memang. Ada seseorang yang memang pengen punya hubungan lebih lanjut lagi sama kamu. Pengen yang lebih serius jenjangnya. Ya, pengen adanya sebuah komitmen yang serius sama kamu. Ada engagement soalnya aku lihat di sini. Kayak ada seseorang yang nggak bisa lepas dari kamu dan intensinya ya serius. Ya, mungkin ingin menikah, married sama kamu. Kalau ada seseorang yang kayak cari-cari kamu banget, ada seseorang yang kayak pengen banget didengar sama kamu, nah itu sebenarnya dia pengen ajak kamu ngobrol, pengen ada heart to heart conversation, dimana pengen kamu tuh dengerin dia, entah kalian ada konflik atau enggak, kayak orang itu tuh pengen banget didengar sama kamu perhatiin, kamu dengerin apa yang dia omongin. Dan yang dia omongin sih kebanyakan ya soal perasaannya dia sih. Dan mungkin ada sesuatu yang menurut dia kalian harus berdiskusi, dan itu menentukan hubungan kamu sama dia, kayak gitu ya. Di sini aku lihat juga ada seseorang yang punya hasrat dan passion sama kamu. Jadi ya nggak semua orang itu hadir di dalam hidup kita karena ya pengen serius gitu, nggak juga. Ada yang cuma pengen have fun. Have fun-nya ini juga lebih kayak dia tuh punya hasrat sama kamu ya. Mungkin dilihat dia kamu tuh wah menarik gitu ya, dari penampilan luar, visual, atau dia tertarik sama kamu, entah kamu seksi gitu ya atau enggak ya. Enggak harus seksi sih ya untuk seseorang tertarik tuh. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang punya passion ke kamu, punya hasrat dan gairah ya, pengen deket-deket lah gitu sama kamu ya. Tapi aku lihat banyak juga dari mereka kan yang aku bilang energinya nggak positif banget. Nah ada yang beberapa yang toxic juga sebenarnya. Yang toxic ini udah banyak banget sebenarnya red flag-nya ya, tanda-tandanya gitu. Kalau misalnya mungkin dia tuh kayak gimana, negatif, terus toxic, terus apa lagi ya. Nah pokoknya kau bisa lihat lah tanda-tandanya
Dan itu menurut kamu hati-hati ya sama orang kayak gitu. Ada juga seseorang yang pengen ngajak kamu pergi nih. Kemana, hayo? Terutama kalau kamu sama dia punya hobi traveling, dia pengen ngajak kamu pergi nih, kayak ke suatu tempat di mana kamu sama dia aja gitu, berdua pergi kemana ya. Sebentar lagi tuh kayak ada seseorang yang bisa kasih keputusan segera. Entah keputusannya apa, aku bisa lihat kayak ada seseorang nanti yang bakal muncul dan dia bisa kasih keputusan. Sebenarnya dia masih mau bersama-sama kamu, tapi aku nggak tahu dia bakal kasih keputusan apa. Tapi kalau kamu lagi nunggu-nunggu seseorang kasih keputusan, nah ini sebentar lagi dia bakal kasih tahu ke kamu apa yang dia inginkan di dalam hubungan kalian. Ada yang hadir pengen minta maaf ke kamu nih, kayak pengen banget kamu tuh maafin dia. Aku lihat di sini kayak ada seseorang yang cuek, mungkin kalian benci banget atau kesel banget, marah sama orang ini, tapi orang ini tuh pengen banget tulus minta maaf ke kamu. Ada sesuatu yang terjadi sama kamu di masa lalu dan dia tuh pengen kamu maafin dia. Ya, forgiving. Kayak ya kamu maafin dia lah gitu. Kamu maafin aku ya. Aku udah sadar, aku salah. Aku udah tahu salahku di mana. Kamu maafin aku. Entah kita balikan atau enggak gitu. Karena di sini kayak ada seseorang yang menyesal gitu, udah bikin kamu kecewa. Atau ada seseorang yang memang kayak udah ngerasa karmanya dan akhirnya ya pengen kamu maafin dia. Enak ya, udah bikin salah tinggal minta maaf gitu ya. Tapi aku lihat sih kayak seseorang di sini kayak udah terima karmanya sih, kayak semesta udah membayarkan sakit hatinya kamu ke dia di sini. Habis ini pasti kalian komen, rasainlah kalau dia sakit hati kayak gini kayak gitu karena aku udah terlalu sakit hati gitu ya. Nah, di sini kayak ada seseorang yang ingin menawarkan sebuah hubungan sama kamu. Sesuatu hubungan yang positif, ada juga yang positif. Ini ada seseorang yang tulus pengen menawarkan hubungan, sebuah perasaan juga. Selain nawarin hubungan, nanti juga ada yang dia ungkapkan ke kamu. Ya, kalau dia tuh ya ini offering you something new beginning sama kamu. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu, dia tuh di sini ada seseorang yang ngerasa cintanya ke kamu tuh bener-bener ya tulus. Kamu tuh kayak cinta sejatinya gitu, true love. Dia kayak menemukan seseorang yang cocok sama dia. Dia ngerasa cintanya kamu juga mungkin ke dia tulus gitu. Jadi dia tuh pengen kamu menjadi seseorang true love untuk ya sepanjang hidupnya lah sama dia. Karena dia ngerasa ada sebuah kecocokan sama kamu. Buat kalian yang masih PDKT, aku lihat ini energi seseorang yang kayak mau merayu kamu, mau deketin kamu, menarik perhatiannya kamu. Apalagi kalau kamu ada jiwa-jiwa flirting. Nah, dia tuh seneng banget ngegodain kamu. Tapi intensinya ini baru flirting ya, aku lihat ya. Ada tertarik tapi intensinya baru flirting. Kalian ada yang memang tergoda juga, tapi ada juga yang kayak pengen tahu nih, dia maunya apa sih sama kamu. Nih ada juga nih ya energinya masih flirting. Kebanyakan yang flirting ini kalian benar-benar baru kenal atau seseorang yang dari masa lalu muncul lagi dalam hidup kamu, kayak gitu ya. Tapi kalau seseorang yang dari masa lalu muncul lagi dalam hidup kamu dan dia flirtingin kamu, itu lebih ke dia kesepian sih. Dan pengen tahu kabarnya kamu. Tapi itu caranya dia supaya mencarikan suasana gitu ya. Kan baru komunikasi lagi nih sejak lama ya. Tuh, selain ada seseorang yang menawarkan hubungan, mengungkapkan perasaan, ada juga seseorang yang pengen dikasih kesempatan sama kamu. Kayak pengen kamu percayalah dulu sama dia gitu. Yang dikasih kesempatan ini ada orang baru, ada orang lama. Yang orang lama ini yang benar-benar masih cinta sama kamu, jadi dia pengen ada kesempatan lagi dan dia nggak menemukan seseorang yang kayak kamu gitu loh setelah dia cari-cari ya. Tapi ada juga orang baru yang pengen kamu kasih kesempatan dia. Kayak kamu percaya dulu lah sama dia. Kita saling mengenal dulu lah. Kau buka hati dulu lah buat dia. Gitu. Jangan yang langsung menolak. Ya, dia pengen aja ya dikasih kesempatan sama kamu. Give your relationship a chance ya. Nanti dilihat dulu gimana baru kamu boleh memutuskan kamu terima dia atau enggak. Nah, itu kayak gitu ya. Tujuan dia hadir dalam hidup kamu, ada seseorang yang sebenarnya pengen ajak kamu ketemu sih.
Ini ngajak kamu ketemu, ada yang pengen ketemu aja, tapi ada seseorang yang pengen ajak kamu ketemu, terus pengen kembali atau balikan sama kamu. Ini seseorang dari masa lalu ya, terus nanti kayak pengen adanya sesuatu yang serius kembali, tapi pengen menawarkan sesuatu yang serius sama kamu. Dan kalau bisa ya nanti ya mungkin seandainya memang berhasil gitu pertemuan kalian, nanti dia pengen kayak kamu ketemu nanti sama keluarganya juga. Ngapain ya ketemu sama keluarganya? Pokoknya di sini kayak nanti ada apa ya, kayak ada pertemuan bisa kamu sama dia, atau nantinya nextnya ada pertemuan yang besar-besaran. Semoga itu sesuatu yang membahagiakan sih ya. Tapi ada juga nih yang hadir ke dalam hidup kamu, pengen kamu tuh jujur ke dia pengen dengar sesuatu yang benar-benar dari mulut kamu, dari hati kamu. Ini bakal ada seseorang yang nanti ya muncul, hadir, bakalan banyak pertanyaan ke kamu, A, B, C, sampai Z. Nanti dia bakalan bertanya sama kamu. Dia pengen tahu jawabannya dari mulut kamu sendiri. Itu mungkin ya, seseorang itu pengen memastikan sesuatu ke kamu. Dan pengen kamu tuh jujur ke dia. Jujur sejujur-jujurnya ya. Ada juga nih yang kalau kamu misalnya lagi ngerasain energinya tuh pasif, negatif, nggak bersemangat dalam hidup, ada seseorang yang pengen hadir ke dalam hidup kamu, pengen bikin kamu semangat, pengen apa ya, bikin kamu tuh jadi lebih apa ya, ya semangat gitu ya, pengen nge-push kamu yang tadinya kamu tuh aduh males deh ngapa-ngapain, nggak semangat, entah kamu terpuruk atau kenapa keadaannya. Nah ini dia nih bakal ada yang hadir bikin kamu semangat. Dan mungkin kamu juga jadi ini merasa semangat karena ada hadirnya orang itu ya. Pokoknya dia kayak positif banget sih vibes-nya. Jadi dia benar-benar nge-push kamu buat kamu lebih semangat lagi jalanin hidup ya. Tapi hati-hati nih itu kan, ada energi yang negatif juga. Kayak ada seseorang yang pengen memutus jalan sama kamu. Memutus jalan misalnya ya dalam aspek pekerjaan karir. Dia ini bakalan kayak ancaman buat kamu ya, kayak dia bakalan memutus jalan kamu nih, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga seseorang yang udah kesel, marah banget sama kamu dalam hubungan, dia bakalan mungkin selesain hubungannya sama kamu. Nah ini hati-hati aja sih kalau kamu punya pasangan atau dekat sama seseorang yang emosian banget, temperamen dan emosional. Ini bakalan ada sesuatu yang berakhir di antara kalian kalau kalian sama-sama gak bisa jaga emosionalnya ya. Terus aku lihat ada seseorang yang kayak pengen kasih sesuatu ya ke kamu nih. Iya, kayak ada seseorang yang tiba-tiba muncul, dia kayak pengen kasih sesuatu ke kamu dan dia tahu banget kamu suka itu. Nah dia juga pengen kasih. Aku ngerasa ya ada seseorang entah dari masa lalu ya, dia tuh menganggap kamu tuh rumahnya buat dia. Jadi ini ada seseorang yang mungkin udah menjauh, udah pergi dari kamu. Tiba-tiba tuh kayak berpikir lagi, kepikiran buat deketin kamu, muncul aja, atau ya hubungin kamu. Intinya apa? Ya dia menganggap kamu tuh rumahnya. Jadi dia pergi kemanapun, sejauh apapun dia sama siapapun, dia nganggap kamu tuh rumahnya gitu ya. Kamu selalu ada, kamu tuh juga selalu mau dengerin dia, menerima dia, kondisi dia apapun, dan dia tuh lagi berpikir pengen menghampiri kamu. Ya kamu lagi nunggu seseorang, ya coba aja diafirmasi ya, dimanifestasi, semoga itu orang yang kamu inginkan ya. Nah ada juga nih seseorang yang pengen deket terus sama kamu, nggak pengen jauh, dan energinya tuh orang-orang yang agak posesif, agak-agak clingy, dan dia happy banget deket sama kamu. Nah tapi aku lihat kamunya di sini yang kayak kerepotan kalau dia deketin kamu ya. Nggak tahu, kayaknya dia orangnya cinta mati banget deh sama kamu nih. Kamu punya nggak orang-orang kayak gitu? Kalau ada ya berarti dia bakalan ini nih hadir, atau mungkin ya udah ada yang memang ini kalian ngerasa kayak orang ini tuh udah hadir dalam hidup kamu nih ya. Jadi ini kalau aku lihat energinya ada seseorang yang nanti bakalan hadir, tapi ada juga yang memang udah hadir nih dalam hidup kamu. Atau ya kamu lagi bertanya-tanya, orang ini nih hadir nih ya tujuannya tuh apa ya. Tapi ada juga yang on off aku lihatnya. Jadi ada yang hadir tapi ada juga yang nanti pergi lagi gitu ya.
Yang on off dan come and go ini sebenarnya tipe orang-orang yang labil. Dia nggak tahu maunya apa, tapi dia masih pengen deket sama kamu. Karena pembawaan kamu tuh energinya positif. Jadi kadang dia ngerasa happy aja deket sama kamu, dan dia dapat energinya gitu ya, positifnya kalau deket sama kamu. Rese ya. Dan ada juga beberapa orang yang di sini tuh, ini energinya macam-macam. Ada yang kayak pengen menyakiti kamu. Mungkin orang-orang yang negatif dan toksik ini ada rasa pengen menyakiti kamu, nggak seneng atau iri. Karena ngeliat kamu tuh happy, bahagia, walaupun sendiri atau single, walaupun ya kamu dilihatnya kayak happy, terus kayak ada perubahan dalam hidup kamu yang bikin kamu happy, entah kamu sukses, berhasil, atau ada transformasi. Nah, di sini ada seseorang yang iri. Kayak nggak senang aja gitu ngeliatin kamu, pengen bikin kamu sedih atau sakit hati ya. Tuh ada seseorang nanti yang bakalan bikin kamu tuh apa ya, dalam situasi kondisi yang stres ya, kayak apa ya, kayak dia nggak mau pergi tapi kamu tuh malah stres kalau ada dia. Kayaknya orang cari-cari masalah mungkin sama kamu ya. Tuh ada juga yang kayak ya bikin kamu emosi terus. Ada beberapa nih kayak twin flame ya, mungkin kamu punya twin flame. Nah, twin flame ini yang bakalan hadir atau udah ada, tapi itu bikin emosi terus nih. Kayaknya kamu karena dia udah bikin kamu kesel, tapi dia diam aja, nggak bertindak apa-apa. Iya. Tapi ada juga yang nanti hadir pengen selesain masalahnya sama kamu. Kayak dia tahu nih penyebab dan masalahnya apa di antara kalian, dan dia pengen hilangin masalah itu ya, intinya memperbaiki hubungan sih sama kamu. Atau memperjelas semuanya aja. Tuh ada juga yang hubungannya udah berantakan sama kamu, ya pengen memperbaiki hubungan, kayak baik-baik lagi kamu sama dia, deket lagi. Walaupun kalian masih sama-sama emosi, aku lihat di sini. Oke, itu aja ya. Kayak aku nggak enak badan deh, aku mau terusin kayaknya nggak kuat. Ya, ini aja tadi tuh aku potong-potong, aku istirahat dulu. Oke, ini zodiaknya ya, zodiak dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Cancer, Capricorn, Aquarius, Scorpio, Taurus, Pisces, Aries, dan Leo. Inisial hurufnya ya, nama dia atau nama kamu ada huruf Q, L, Y, R, G, M, T, C, E, U, P, A, N, W, O, dan Z. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.